Perkenalkan, nama saya Eka Yulandari. Di sini saya akan melakukan uji ulang statistik pada penelitian terdahulu. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, kita set dulu. Di sini saya sudah gambarkan PowerPoint-nya. Nah, jadi saya perkenalkan, saya Eka dari saya. Di sini saya akan melakukan uji statistik pada tesis atau penelitian terdahulu. Untuk saya angkat di sini adalah berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Model Creative Problem Solving dengan Metode Eksperimen untuk Mematikan Higher Order Thinking Skills atau HOT siswa sekolah dasar. Nah, di sini ada sumber dari UNESA, Fakultas Sastra Sarjana adalah tahun 2021. Oke. Nah, tujuan dari penelitian itu sih apa sih? Nah, untuk tujuannya yakni adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembangan perangkat pembelajaran IPA model Creative Problem Solving dengan metode eksperimen untuk melatihkan higher order thinking skills atau siswa sekolah dasar. Nah, penelitian ini terlaksana dengan rincian sebagai berikut. Nah, penelitian ini tuh dilaksanakan di dua sekolah, dengan masing-masing sekolah itu mengambil dua kelas. Dua kelas itu diambil dengan 10 sampel. Jadi totalnya ada 4 kelas, dengan 10 sampel adalah bertotal 40 siswa. Nah, untuk hipotesisnya adalah HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor HOT siswa sebelum dan sesudah menggunakan perangkat pembelajaran IPA model GPS dengan metode eksperimen. Lalu HA yakni terdapat perbedaan yang signifikan antara skor HOT siswa sebelum dan sesudah menggunakan perangkat pembelajaran IPA model GPS dengan metode eksperimen. Oke. Nah, ini merupakan hasil penelitian pretest dan posttest siswa kelas 6 SDN Babatan 4 Surabaya. Nah, ini adalah kelasnya, ada dua kelas dari satu sekolah. Ini adalah skor pretestnya. Ini adalah skor posttestnya. Berikut adalah rata-ratanya. Nah, kalau tadi di SDN, eh, Babatan, di sini adalah SDN Manukan Kulon Surabaya, menggunakan kelas C dan juga kelas D. Ini hasil pretestnya dan juga ini hasil posttestnya. Nah, untuk penulisan uji statistik, saya tuliskan kembali. Saya tuliskan ulang sebagai berikut. Untuk SD Babatan, tadi ada dua sekolah, ada dua kelas, yakni kelas A dan juga kelas B. Kelas untuk SDN Manukan ada kelas C dan juga kelas D. Berikut adalah rata-rata. Kemudian saya alihkan menjadi seperti ini. Saya urutkan dari kelas A, B, C, dan D. Kemudian saya beri kode untuk kelas A berkode 1, kelas B berkode 2, kelas C berkode 3, dan kelas D berkode 4. Ini hasil pretest dan post-testnya. Lalu ini ada nilai bedanya. Nilai beda ini didapat dari mana? Hasil post dikurangi pretest. Langsung saja kita ke ujinya. Yang pertama yakni ada uji normalitas. Sebenarnya uji normalitas ini dibuat untuk apa? Uji normalitas dilakukan menggunakan one sampel Kolmogorov-Smirnov karena uji ini merupakan uji normalitas standar pada SPSS yang sesuai untuk jumlah sampel penelitian menengah serta umum digunakan dalam penelitian pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pada penelitian ini adalah menggunakan 40 sampel. Jadinya kita menggunakan uji one sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya saja ya. Nah, ini berikut adalah data yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya ketikkan ulang. Di sini ada kelas pretest dan posttest dari kelas A, berikut dengan kelas B, C, dan D. Lalu ini tadi yang saya tuliskan kembali. Nah, ini ada nilai pretest dari seluruh kelas. Post-test, nilai beda ini dari post dikurangi pretest, dari nilai post-test dikurangi nilai pretest. Lalu ini adalah kode sekolahnya, 20 siswa untuk sekolah yang satu, lalu ada 20 siswa sekolah 2. Untuk kelasnya, ada kelas 1, 2, 3, dan juga 4.
Jangan lupa untuk penulisan dari datanya kita tidak menggunakan desimal. Jadi ada yang kalau seperti ini kita ke nolkan. Oke. Nah, tadi yang pertama ada uji apa? Di situ uji normalitas. Langsung saja kita klik analyze. Untuk uji normalitas itu kita ke deskriptif statistik. Nah, untuk ke deskriptif statistik kita lanjut ke explore. Kemudian sebentar. Di sini kita menggunakan nilai yang mana? Kita menggunakan nilai keseluruhan. Ini ada nilai pretest dari seluruh sekolah dan kelas, dan juga nilai post-testnya. Kemudian kita klik apa di sini? Kita klik plots. Karena kita melakukan uji normalitas, maka yang kita centang adalah normality plot with test. Lalu kemudian kita klik continue, kita klik OK. Sebentar. Nah, ini hasilnya. Kita kembali lagi ke PPT-nya ya. Kita ke PPT-nya. Nah, ini hasilnya ada of normality-nya. Di sini ada perbedaan yang kita gunakan di sini adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita hasilnya yang seperti ini. Kita fokusnya ke yang Kolmogorov-Smirnov-nya, yakni nilai pretest 0,060, kemudian nilai post-testnya adalah 0,200. Nah, ini kita bisa menggunakan, kok beda tampilannya. Jadi ada beberapa, eh, untuk uji normalitas itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, seperti tadi, kemudian yang kedua ada ini. Kita kembali lagi ke datanya ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legalisity dialog, dan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita klik pretestnya dan juga post-testnya, kemudian kita langsung aja klik OK. Oke, nah ini tampilannya sudah sama. Ini tampilannya sudah sama. Kita lihat di N atau jumlah sampelnya ada 40. Kita lihat ke asymptotic to tail-nya. Untuk nilai pretest yakni 0,60, kemudian untuk post-testnya adalah 0,200, sama seperti yang dilakukan uji sebelumnya. Namun, pada hasil penelitian ini terdapat perbedaan dari hasil asymptotic to tail-nya. Tapi dilihat di sini nilai post-testnya dari MEA, standard deviation, absolute, positif, negatif, ini sudah sama persis. Kira-kira apa ya yang menyebabkan perbedaan hasil dari asymptotic to tail-nya? Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Dari hasil ini adalah nilainya lebih dari 0,05. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Nilai 0,05 lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Jadi walaupun ada perbedaan, kita dilihat dari syaratnya, yakni nilai signifikasinya apakah lebih dari 0,5 ataukah kurang dari 0,5. Nah, karena data berdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkan ke uji selanjutnya, yakni uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, ini adalah keterangannya. Sebentar, kita langsung saja ke uji statistiknya. Nah, kita klik analyze, kemudian compare means. Kita tadi mau uji apa? Uji homogenitas. Maka kita klik one way ANOVA. Kemudian kita masukkan data pretest dan juga post-test. Lalu faktornya adalah sekolah. Kemudian kita klik apa? Klik option. Kemudian homogeneity of variant test. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, kita dapat bandingkan dengan PPT yang telah hasil penelitiannya. Di sini, peneliti terdahulu itu untuk uji pretest
untuk uji homogenitasnya dipisah satu-satu antara pretest dan juga posttest. Tapi kita di sini langsung saja ke nilai pretest dan juga posttestnya. Nah, di sini diketahui bahwa uji homogenitasnya ini yang atas, test of homogeneity of variance-nya adalah untuk Levin statistiknya adalah 0,742. Namun kita lihat di nilai signifikasinya adalah 0,394. Di nilai post-testnya yakni 0,949. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, namun kita tetap jangan khawatir, kita tetap menggolongkannya adalah sebagai quote. Hasil dari yang saya ujikan dengan hasil peneliti sama-sama lebih dari 0,05. Maka yang mana? Yang atas berarti variansinya adalah homogen. Kalau variansinya homogen berarti boleh dilanjutkan dengan memakai uji parametrik. Misalnya adalah independent sample t-test maupun ANOVA. Nah, bagaimana jika hasil nilai signifikasinya ini kurang dari 0,05, maka data tersebut, varians data tersebut tidak homogen. Jadi harus menggunakan uji alternatif yang lain. Misalnya adalah uji non-parametrik seperti Matt-Whitney, Kruskal-Wallis, ataupun Wilcoxon. Nah, kita lanjut ke uji yang selanjutnya, yakni uji t-test berpasangan. Uji t-test berpasangan atau kita sebut dengan Paired Sample t-test ini digunakan untuk membandingkan dua data yang berasal dari kelompok yang sama, tapi pada dua waktu yang berbeda atau dua kondisi yang berbeda, yakni antara pretest dan juga post-test. Nah, langsung saja kita ke uji berpasangan. Kita ke datanya, kemudian kita klik analyze, kita klik compare means. Tadi kalau berpasangan berarti pakainya Paired Sample t-test. Nah, ini gimana cara menggunakannya? Kita untuk variabel satunya adalah nilai hasil post test, sedangkan variabel duanya adalah pretest. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, berlaku juga untuk kelas yang lain. Post D, kemudian pre-D. Nah, seperti ini langsung saja kita klik OK. Langsung kita kembali ke PPT-nya ya. Nah, maaf saya zoom sedikit. Kalau dari hasil penelitian terdahulu itu peneliti menggunakan tesnya itu sekali-sekali. Maksudnya adalah sendiri-sendiri, mohon maaf. Nah, ini untuk uji T berpasangannya, kita lihat ke Paired Sample Test. Di sini dari kelas A, mana yang kelas A? Kelas A yang ini memangnya adalah 18,200, kemudian untuk B-nya adalah 17,6. Kemudian untuk C-nya adalah 26,0, kemudian untuk D-nya adalah 21,5. Ini sudah sama persis. Kemudian kita lihat mananya. Kita geser ke nilai, lihat ke nilai sigtutelnya. Di sini dari kelas A, B, C, dan D adalah nilai signifikasinya kurang dari, menunjukkan 0,000 sekian. Nah, sama kan hasilnya sama persis ya antara yang saya lakukan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ketika datanya menyebutkan nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan meningkat dari hasil pretest ke posttestnya terjadi peningkatan. Nah, karena data tadi sudah dikatakan berdistribusi normal, kemudian variansinya sudah homogen, maka dapat dilakukan uji
t-test independen. Nah, uji t-test independen ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda atau independen untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara keduanya. Jadi antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita ke uji statistiknya. Kembali ke datanya. Kita klik analyze, kemudian compare means. Kalau tadi Pyra, sekarang kita ke independent sample t-test. Nah, untuk t-test variabelnya kita menggunakan hasil beda, yakni hasil dari post-test dikurangi dengan pre-test. Nah, ini kita menggunakan kelas, kemudian dari kelas kontrol dan juga eksperimen satu sekolah, yakni grup 1 untuk kelas A, grup 2 untuk kelas B. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, kita eh, lanjut ke kelas yang lainnya. Kita kembali lagi, kita klik analyze, compare means, independent sample t-test, kemudian beda. Nah, ini di kelasnya kita ganti. Kalau tadi kelas A dan B, sekarang kita ganti kelas C dan D. Kita kode 3 untuk kelas C, kode 4 untuk kelas D. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, sekarang kita bisa kembali ke PPT-nya, hasil dari penelitinya. Nah, oke. Di sini dari kelas bedanya dari C dan D jumlah sampelnya ada sama yakni 10, standar error mean-nya juga sama persis. Kemudian kita lihat ke independent sample t-test-nya. Yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat adalah yang nilai signifikasinya. Dari kelas C dan D diketahui nilai signifikasinya adalah 0,473. Antara hasil uji saya dan juga hasil uji peneliti udah sama persis ya, teman-teman. Kemudian kita kembali lagi kita geser ke kelas yang A dan B di sekolah satunya. Kelas A dan B, jumlah sampelnya sudah sama, 10, standar error mean-nya sudah sama persis. Kemudian ke independent sample test-nya, kita lihat nilai signifikasinya adalah 0,899. Nah, pada hasil peneliti juga 0,899. Sudah sama persis ya. Nah, selanjutnya hasil dari kedua sekolah ini adalah menunjukkan nilainya lebih dari 0,05. Maka yang mana? Yang bawah yang ini. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Maksudnya antara kelompok eh, di sekolah satu dan juga kelompok di sekolah 2. Nah, berdasarkan analisis statistik yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji T berpasangan atau kita sebut dengan parity test, uji independen atau independent sample t-test, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran IPA model creative problem solving dengan metode eksperimen terbukti efektif dalam melatihkan higher order thinking skill atau HOT siswa sekolah dasar. Oke, mungkin cukup sekian tutorial hari ini. Ikuti keseruan lainnya bersama saya. Terima kasih, bye-bye.